Halo, assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Ini adalah video perjalanan saya dari rumah ke kantor. Jadi video ini akan saya buat setiap bulannya. Buat kalian yang suka vibes pagi, baik lihat suasana yang menyenangkan, kadang juga nyebelin. Ya, itulah drama yang ada di jalan. Boleh subscribe dan terima kasih. Tujuh lewat 9. Agak siang sih, tapi semoga aja aman. Udah hari ketiga anak sekolah masuk. Insya Allah flow-nya sudah mulai lancar. Biasanya anak kelas 1 atau TK itu sudah mulai terbiasa ditinggal sama orang tuanya. Alhamdulillah lancar, semuanya ada di kiri dan kanan. Ya paling itu orang tua yang baru selesai ngantar langsung jalan. Hari ini saya mau ngomongin aplikasi My Pertamina. Untuk saya pengendara motor, My Pertamina ini ya nggak ada bedanya dengan beli langsung untuk di daerah Palembang ya. Karena kan saya cuman buka pembayaran, terus scan langsung bayar, cuma seperti itu. Jadi makanya saya bilang nggak ada bedanya. Sedangkan kalau mobil kan dari stationnya ini, dari tempat pom bensinnya yang scan untuk kendaraan mobilnya. Nah kalau untuk motor enggak, diisi dulu baru dibayar. Cuman yang jadi pertanyaan saya, kenapa di setiap pom bensin itu kebijakannya beda-beda. Jadi ada pom bensin yang tidak mau melakukan pembayarannya di luar aplikasi My Pertamina. Nah, ada yang mau. Contoh, SPBUA, dia itu bilang kami nggak terima pembayaran langsung menggunakan kebetulan My Pertamina saya terkonek ke link aja. Kan ada banyak opsi kan untuk link pembayarannya, ada GoPay, link aja atau apa lagi saya lupa. Nah, dia nanya itu pakai linknya kemana, link aja atau GoPay. Saya bilang link aja. Oh ya bisa. Jadi ada pom bensin yang mau nerima kalau pembayarannya ngelink langsung ke link aja, dan ada yang tidak mempermasalahkan mau linknya pakai GoPay atau link aja. Ini aturannya seperti apa sebetulnya? Atau sebetulnya memang bisa untuk semua merchant pembayarannya itu, tapi melalui link aja. Dan ada juga kemarin karena dia bilang dari aplikasi My Pertamina mereka lagi error, itu bisa direct scan barcode-nya. Jadi kemarin malam saya lihat itu pakai krisnya Mandiri. Itu baru ada pembayaran, dan di beberapa SPBU dia membatasi pembayaran menggunakan My Pertamina. Jadi ada SPBU yang cuma sampai jam 8, ada yang cuma sampai jam 10, dan ada yang 24 jam. Kalau yang jam 8 dan jam 9 itu bilang
Ya karena memang servernya cuma buka sampai jam segitu. Harusnya kan ketika pembayaran menggunakan aplikasi mereka, ya jam server nggak ada masalah, terkecuali di jam clearing mungkin ya, jam 11 ke jam 12 atau dan jam 1 itu biasanya transaksi nggak bisa tuh. Tapi kalau untuk yang jam 8 dan 9 nggak bisa, tapi ada SPBU yang bisa melayani pembayaran menggunakan My Pertamina itu 24 jam, berarti kan saya berasumsi harusnya semuanya tuh bisa, cuma memang dari petugasnya aja yang tidak mau melayani. Ini pikiran saya, ya boleh diluruskan kalau saya salah. Jadi untuk tim pengembangan My Pertamina boleh dong dipromosiin produknya ini, aplikasinya ini seperti apa sih sebetulnya kebijakannya, biar saya sebagai pengguna ya nggak bertanya-tanya. Karena kan lumayan tuh ya, kalau pulang kerja habis lembur di jam 9 atau jam 10 dan nggak megang duit cash, ya apps My Pertamina bisa jadi solusi buat saya. Nggak musingin harus di sini bisa pembayaran non tunai dan di sini ternyata di jam segini non tunainya nggak bisa. Jadi harusnya kalaupun memang SPBU tersebut buka 24 jam, diperlakukan ketentuan yang sama, aplikasi bisa dipakai 24 jam. Tapi kalau SPBU nya cuma sampai jam 10, ya saya maklumin karena petugasnya sudah prepare pulang kan, selama stok minyak mereka masih ada, karena jam operasionalnya sudah selesai. Jadi itu untuk tanda tanya saya terkait aplikasi My Pertamina. Mungkin untuk kalian yang punya pengalaman lain boleh sharing di kolom komentar, karena ini udah mau nyampe. Alhamdulillah jalannya lancar, tidak macet padat kayak 2 hari kemarin. Terima kasih karena sudah mau sampai. Aku yang tak bisa lepas, percayalah hanya kau mampu.